Ya, sudah terekam. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Pada siang hari menjelang sore ini kembali saya mengajak Bapak dan Ibu untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya pada kita semua, sehingga pada hari sesi kedua di modul 23 tentang coaching kita hadir lagi sesuai dengan kesepakatan kita kemarin. Salam dan salawat senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Manusia mulia yang selalu menjadi anutan untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman guru hebat di kelas 072 ini, seperti yang kemarin kita sepakati bahwa hari ini merupakan lanjutan dari modul kemarin. Jadi apapun yang Bapak Ibu latihkan kemarin, itu pula yang diperhatikan hari ini. Sehingga yang kemarin itu memang disebut sesi latihan. Nah, ini sesi praktik. Jadi waktu kita Bapak Ibu ini tidak sama kemarin. Kalau kemarin itu 30 menit per CGP, kalau ini hanya 15 menit saja per CGP. 15 menit. Jadi total waktunya untuk satu pasangan itu 30 menit. Pun durasi keseluruhan pertemuan kita itu tidak sama. Hanya 1,5 jam saja, 2 JP, 2 jam pelajaran. Oleh karena itu kita memanfaatkan waktu seefektif mungkin untuk kegiatan coaching. Teknisnya nanti saya akan ulang kembali bagaimana teknisnya untuk coaching pada saat pertama yang terkait dengan pengunggahan tugas Bapak dan Ibu dan perekamannya. Ya, baik. Izin dulu ya Bapak Ibu, saya ingin sharing dulu untuk bahan tayangnya. Oke, sudah tayang Bapak Ibu. Nah, ini modul coaching untuk supervisi akademik. Sesi 2 praktik 2 jam pelajaran. Agenda belajarnya sama seperti kemarin Bapak Ibu, ada agenda belajar pembukaan, review refleksi pembelajaran modul 3, aktivitas ruang kolaborasi, review aktivitas pembelajaran dan penutup. Nah, untuk refleksinya ini tidak cukup panjang refleksinya karena waktu kita juga terbatas, sehingga mungkin refleksinya itu hanya kita berbicarakan saja hal-hal yang sangat penting dan singkat terhadap apa yang dilakukan kemarin. Ya. Untuk penyambutan dan doa. Izinkan saya untuk kali ini, saya yang memimpin doa untuk doa belajar. Bapak Ibu yang saya hormati, mengawali pembelajaran ini, marilah kita bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, menundukkan kepala, membaca Al-Fatihah untuk kelancaran pembelajaran kita kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Selanjutnya untuk penjelasan tujuan pembelajaran. Oh ya, sebelumnya ada kegiatan esbrikinnya dulu, tapi singkat saja ini esbrikinnya. Ya, karena akan waktu kita. Saya bukan kenali budaya kita.
Ini waktu slide saya ini di apa? Di Jawa Tengah tahun lalu ini. Tidak cocok ini karena budaya Jawa yang muncul di sini. Ya. Kalau ini kali ini es breakingnya adalah sama seperti kemarin, tebak gambar, tetapi khusus untuk binatang supaya cepat kita tebak sehingga kata kuncinya sudah ada binatang apa, sudah jadi praktis nama-nama binatang semua itu yang akan muncul. Ya, yang langsung tahu silakan resign saja. Ya. Nah, kira-kira ada yang bisa tebak binatang apa ini? Saya Pak, Ya, Ibu Tia. semut merah. Oh, nada patung Ibu Tia. Sementara naik mobil nada patung semut merah aja. Ya, Semut merah. oke. Siapa lagi yang angkat resign tadi setelah Ibu Tia? Ini siapa apa? Ya, Ibu Ika. Belatung, Pak. Belatung. Iya. Bagaimana cara memecahkannya itu untuk belatung? B, O. Oh ya. Kan bo. O-nya diganti E. B. Kentang. Ya. Diganti L. Belatung. Belatung. Apa? Belatung, benar ya. Kalau Ibu Ina? Kalau saya Pak, belalang. Wah, itu belalang. Jadi T-nya diganti E. Langnya diganti. Ya, belalang. Next, masih ada. Ada yang bisa menebak? Ibu Jo. Lupa. Baru ke masuk. Jerapah, Pak. Oh. Jerapah. Siapa itu yang menjawab apa? Ibu Asra? Ya. Oke, next. Ibu Asra sudah. Iya, saya lupa. Masih Bu Jo. Iya. Keempat, Bu Jo. Ini. Giliran Tam ini keempat ya. Ih, mati meja. Oh, binatang ini, Pak. Ya, binatang. Oh, anjing dong. Oh ya, anjing. Pak Agus tadi yang angkat tangan, Pak Agus. Nama binatang Pak Agus. Halo, bisa monitoring suaranya? Ibu Nurama. Kuda, Pak. Oh ya, kuda. Masih ada ya, Pak Agus. Iya, Pak. Atau mau di over dulu ke teman? Nama binatang. Oper dulu aja, Pak. Nah, over dulu. Ada yang bisa? Ibu Ina sudah mi deh. Kayaknya tadi Bu Ina sudah. Yang lain? Dari Gina. Ya, tidak ada G-nya. Baru ada T-nya. Ada. Benda pertamanya apa? Kalau Ibu Jo. Ular ya. Ulat bulu, Pak. Ulat bulu. Iya, ada apa tahu Ibu Jo? Ulat bulu. Gula.
Oh. Diulang G-nya jadi U berarti ulat. Ini mulut. Mulut. M diganti dengan B. Ulat Dek, ini. terpaku Ki, Pak. Di situ yang bahasa Inggris. Masih ada. Nomor 7 masih ada Kak? Oh masih ada. Slide ke-7. Nama binatang. Ada kata R diganti dengan L. Ya, bagus. Keledai, Pak. Nama kami bagus keledai. Kereta. Ya, kereta ini kemudian R-nya diganti. Next. Masih ada Kak? Masih ada. Kalau Ibu masih bisa ke Ibu Tia. Kalau Ibu Tia ini pasti nggak tahu Ibu Tia ini. Apa ini Pak? Justru saya tidak tahu ini Pak. Ah. Tapi kalau aku kasih ke kata petunjuk ini binatang ini Bu Tia. Hah? Binatang. Namanya. Ini Kenapa ada binatang ini. Pasti kita tahu nih kalau aku kasih ke kata kunci ini Bu Tia pasti kita tahu. Siang jadi malam, malam jadi siang. Oh, kalong ini. Tapi bukan Pak. Ibu Cia, Ibu Samsia, apa Ibu Samsia? Ya Pak, keledai Pak. Ya. Ibu Darmiana, Ibu Darmi. Kelelawar, Pak. Ya, kelelawar. Ini kan ketela tuh. Digambar dengan L. Ini simbol WA. Simbol WA. Wah, berarti kelelawar. Kukira ini ubi. Cocok tapi namanya ketela. Kalau ini apa misalnya ini? Siapa yang bisa tebak? Pak Haris? Ada jawaban Pak Haris? Kerbau. Iya, kerbau. Tahu pintarnya semua. Slide terakhir. Badak. Badak. Iya. Selesai ini sudah. Habis kayaknya. Oh iya, salam dan bahagia. Habis nih. Ya. Kita kembali ke slide awal. Ya, baik Bapak Ibu, kita lanjut ke kegiatan pembukaan berikutnya adalah tujuan pembelajaran. Seperti kemarin, kita memperhatikan alur percakapan coaching Tirta. Masih seperti kemarin, seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Cuma bedanya ini adalah bukan lagi latihan, tapi sudah praktik apa yang kita latihankan kemarin. Cukup itu mungkin tujuan pembelajaran. Melakukan refleksi, kemudian itu nanti akan kita lakukan refleksi di main room, di room utama untuk setiap pasangan coaching akan melakukan refleksi terhadap apa yang sudah dilakukan. Masih skenario pembelajaran. Ini skenario pembelajarannya Bapak dan Ibu sama seperti kemarin. Nah ini kesepakatan belajar. Saya hanya mengulas kembali, mempertegas kembali Bapak dan Ibu. Karena kalau kemarin itu ada yang masih tutup sebentar, bolehlah. Kalau ini diusahakan ya Bapak Ibu buka kamera, karena itu nanti akan menjadi tagihan Bapak Ibu untuk diupload masuk di LMS-nya. Jadi kalau tutup kamera tidak ada itu muka tak masuk di tugas untuk upload tugasnya di ruang kolaborasi. Cukup kalau memang signal tidak memungkinkan, ketika Bapak Ibu sudah selesai berperan sebagai coach, hanya berperan sebagai klien, bolehlah. Tapi dianjurkan, diharapkan untuk baik secara coach
berperan sebagai coach maupun clean, usahakan buka kamera Ki, supaya kelihatan nanti tugas tak di Ibu Darmi. Kayaknya angkat tangan deh. Ada mau ditanyakan buka Darmi? Tidak Pak, masih yang tadi yang waktu Oh, ice breaking itu lupa diturunkan, maaf Pak. kayaknya masih mau Ibu Darmi ini mau es breaking, nah habis es breakingku. Diskusi kelompok untuk praktek coaching. Ini instruksinya Bapak dan Ibu. Praktek coaching dilakukan dengan model Tirta. Saya pertegas kembali, ulang kembali ya. Bapak Ibu, terutama yang berperan nanti sebagai coach, itu perhatikan Ki, mau pertanyaan-pertanyaan tak mengarah kepada model Tirta. Ya, pertanyaan-pertanyaan yang mengarah tujuan yang ingin dicapai, identifikasinya, kemudian rencana aksinya, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada tanggung jawabnya. Kemudian praktek coaching dilakukan secara berkelompok terdiri dari 2 CGP. CGP akan bergantian berperan sebagai coach dan coaching. Topik yang dibahas bebas. Yang kemarin Bapak Ibu latihkan. Masing-masing CGP melaksanakan praktek coaching maksimal 15 menit. Tapi untuk kalau ada awal-awalnya dulu pembukanya, pengetahuannya itu boleh lah. Jadi mungkin sekitar 17 menit dengan persiapan atau 18 menit. Praktek coaching dilaksanakan di break room. Nah, untuk saya hanya sekedar mengingatkan saja untuk kelompoknya. Kelompok 1 Ibu Nurama akan tetap berada di room ini. Kemudian kelompok 2 Ibu Asra bersama Pak Haris. Kemudian kelompok 3 Ibu Ina, Ibu Panda sama Ibu Jo. Kemudian Ibu Agus sama Pak Agus Witoyo. Kelompok 5 Ibu Darmi sama Ibu Cia, Ibu Samsia. Itu. Nah, setelah itu kita akan refleksi diri tentang praktek yang sudah dilakukan 40 menit. Cukup mungkin itu Bapak Ibu, karena waktu kita sangat terbatas. Pukul 16.20 sudah 20 menit lewat. Jadi Bapak Ibu persiapkan dulu dengan kelompok tak bagaimana persiapan coachingnya. Kalau ada yang bisa merekam silakan merekam, kalau tidak enggak apa-apa. Mengalir saja, nanti saya yang kirim. Mudah-mudahan nanti signal saya juga bersahabat sehingga kamera Bapak Ibu bisa saya saksikan, dan saya akan masuk nanti keluar masuk dari room ke room untuk melihat bagaimana perkembangan terutama itu rekamannya itu, karena ini yang menjadi tuntutan tugasnya Bapak Ibu untuk dimasukkan kembali rekaman Bapak Ibu. Jadi saya ulang kembali ya Bapak Ibu, untuk besok untuk tugasnya itu cukup yang diupload itu ketika Bapak Ibu berperan sebagai coach. Itu saja yang diupload. Jadi di-cut Ki, dipotong Ki Bu. Potong Ki. Yang ketika Bapak Ibu berperan sebagai clean atau coach itu tidak diambil. Karena yang akan dinilai adalah kemampuan keterampilan coachnya itu, bukan clean, bukan coachnya. Begitu. Ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum kita masuk di room? Aman ya, mantap. Iya Pak, aman. Oke, jadi saya hentikan dulu untuk ini supaya agak ringan juga perangkat saya. Saya keluar dulu PPT saya supaya ringan. Ya, di chatroom saja saya sematkan linknya. Untuk kelompok 1 tetap di room ini, kelompok 1. Kelompok 2, nah, siap-siap oke, saya sematkan dulu roomnya kelompok 2.
Ya, ini kelompok 2. Kelompok 2 sudah ada. Silakan ke sana, tapi ingat ya, jangan dulu dimulai, Bu. Sebelum saya ada di room juga. Karena saya akan rekam. Baru kukirimkan ke itu link rekamnya untuk dijadikan tugas. Ya, masuk mungkin di room untuk kelompok 2. Tunggu saya di room untuk saya rekam. Saya ke kelompok 3 dulu. Sematkan roomnya kelompok 3. Nah, kelompok 3. Oh, sorry. Iya, betul. Kelompok 3. Kelompok 3 sudah. Silakan live dari room ini Apa siap? menuju ke kelompok 3. Ya, tunggu Kak di room tabu. Saya rekam. Kelompok 4. Oke, selesai kelompok 4 sudah. Nah, sekarang di kelompok 5. Pak Agus, kelompok berapa Ki lagi Pak Agus? Kelompok 4 kayaknya. iya. Ya, baik. Jadi untuk kelompok 1 sudah terekam ini karena dari tadi terekam. Kelompok 2, saya ke kelompok 2 ya dulu ya. Saya temui teman-teman kelompok 2 dulu. Ya, Pak Arisa, Ibu Asra. Ya. Saya pasang rekannya Mika sekarang atau nanti Pi? Pak, kalau saya ada Mika Pak linknya, keluar Kak sempat Kak terlempar. Ada Mi, saya sematkan linknya. Anu Ki Sudah. Pak, terlempar Kak, jadi tidak Oh, ada kalau Mi, tidak begitu, dapat Pak. kalau begitu saya japrik saja di WA ta, Bu Tia. Ya, sebentar di Pak Harisa, saya akan kembali setelah saya buka dulu semua roomnya teman-teman. Ibu Jo, Ibu Ina, halo Ibu Jo, Ibu Ina, bisa ya, bisa, oke. Ini belum rekam dulu, saya ke kelompok lain dulu di Bu ini. Saya bukakan dulu roomnya teman-teman. Baru saya kembali untuk rekam. Oh, jadi terlambat itu keluar karena bersamaan semua. Iya, bersamaan semua direkam. Ya. Tunggu Pak dulu, saya bukakan dulu roomnya teman. Kelompok 3, kelompok 4.
Pak Agus, Ibu Tia, bisa di oke. Nah, sebentar dulu Bu Agus, Bu Tia, saya ke room bukakan dulu kelompok 5, baru saya direkam. Jadi sebentar, saya akan kembali lagi nanti. Hmm. Ya, Ibu Wasra, ini kelompok 1 di kelompok 1. Langsung Kenapa iya, kelompok 3 orang, 1. Ki? Kenapa 3 orang Ki di sini? Saya pikir Lupa keluar ya, kayaknya, Pak. ngerti dulu di kelompok 1. Iya, nah 2 kamar nggak pakai Bu Pak Haris. Andainya laki-laki dibilangin laki-laki nakal. Ya, oke. Silakan Ibu siapa? Ibu Ika sama Ibu Nurama sudah bisa dimulai. Ya, karena sudah Oh, terekam dari awal. dimulai nih, Pak. Ya, karena sudah terekam nih. Bu Rahma, siapa yang jadi coach dulu? Terserah. Kita mau dulu, Pak. Saya mau dulu, Pak Ledi. Iya, atur Oke, saja. Pak Haris. Pak Haris. Ya, Nggak apa-apa Jitu, kalau mulai ini baru nurku Pak Haris karena 5 belum terbuka. Oke, saya rekam ini Pak Haris. Mulai maki kapan saja, bagaimanakah? Kak disuruh maki mulai. Iya. Mulai maki. Ya. Saya dulu jadi coach, Di. Iya, kita mau Ya. dulu coach. Kedengaran di suaraku? Iya, kedengaran Ji saya. Kedengaran Ji. Iya, jelas. Oke, mulai nih kita lihat. Coach. Oh, coach ini. Iya. Aduh, terekam lagi. Assalamualaikum, Ibu Ika. Waalaikumsalam. Iya, Bu Rahma. Kenapa, Ki? Kayaknya saya perhatikan tidak semangat Ki hari ini. Nah, sudah terekam ya Ada Pak Haris. masalahnya? Mulai lagi. Iya, Bu. Ini hari memang kurang semangat, Kak, karena ada memang masalahku, Bu Ika. Masalah apa itu, Bu? Bisa Ki ceritakan? Mungkin saya bisa membantu. Begini Bu Ika, di kelasku itu Oh, ada Ibu Jo, satu orang apa dulu anak ya, sementara saya merekam. Nanti dulu mulai. yang belum bisa membaca, walaupun sudah saya ajar dan saya luangkan waktu saya juga untuk membimbing, tapi belum ada perkembangan, Bu. Jujur, Bu, merasa terbebani, Kak, karena sudah mau penaikan kelas, sedangkan Ibu Kepala Sekolah maunya semua anak dinaikkan, Bu. Oh, jadi khawatir Ki kalau saat penaikan kelas murid tak itu belum bisa membaca.
Iya, Bu, betul sekali. Terus terang saya merasa kurang nyaman kalau nantinya Ibu Kepala Sekolah komplain tentang hal itu, Bu. Pernahkah Ibu Kepala Sekolah komplain langsung ke kita tentang masalah ini? Tidak pernah, iya Bu, kalau komplain secara langsung. Cuman waktu rapat pernah beliau sampaikan bahwa semua anak itu naik kelas. Oh, jadi yang bisa saya ambil kesimpulan dari permasalahan tak Bu, Ibu merasa tidak nyaman ya dengan aturan yang dibuat sama Ibu Kepala Sekolah. Iya Bu, kira-kira apa yang harus saya sampaikan ke Ibu Kepala Sekolah Bu terkait ini masalahku? Oke, Nah, sudah terekam kalau Ibu menurut Jo, Ibu Ina. kalau menurut pemikiran tak Ibu, Sudah terekam, apa sudah yang terekam. Mulai kita Maki. akan sampaikan kepala sekolah terkait Ya. masalah ini? Bisa dengar suaraku Bu Jo, Bu Ina? Lanjut terus nih. Oke, Kalau menurut mulai Maki saya, sekarang terekam. kalau menurut saya Bu, Nah, tunggu dulu. Ulangi Mede, maksudnya kayak Di. Ulangi karena masuk ke suaranya kayaknya Pak Amkayus, Di. iya. Pak, dari kelompoknya Ibu Ika dengan Ibu Rahma, Pak. Bisa diulangi, Pak. Ulangi Mede, Ibu Rahma, Di. Iya, ulangi nih Bu. Kurang anu juga tadi rasanya karena tercampur ki suara tak. Iya. Pak Amkayus, dari kelompoknya Ibu Ika dengan Ibu Rahma, bisa diulang, Pak? Boleh, boleh. Dengar, Bang? Iya, iya. Iya, Pak. Ya, mulai nih, Bu Rahma. Oke. Ya. Assalamualaikum, Ibu Ika. Waalaikumsalam. Iya, Bu Rahma. Kenapa, Ki? Kayaknya aku perhatikan dari tadi tidak semangat Ki hari ini. Ada masalah tak? Iya, Bu. Kurang semangat, Kak. Memang ini hari. Ada masalahku, Bu. Masalah apa itu, Bu? Coba bisa ceritakan Ki ke saya. Mungkin bisa Ki ku bantu. Iya, Bu. Jadi begini, Bu Ika. Di kelasku itu ada satu anak yang belum bisa membaca. Walaupun sudah saya ajar, sudah saya luangkan waktu lebih untuk membimbing ini anak, tapi masih belum ada perkembangan, Bu. Sedangkan Ibu Kepala Sekolah maunya anak-anak dinaikkan semua, Bu. Oh, jadi khawatir Ki ini Bu Di, kalau saat penaikan kelas murid tak belum bisa membaca. Iya, Bu, betul sekali. Terus terang Bu Ika merasa kurang nyaman, Kak, kalau nantinya Ibu Kepala Sekolah komplain kalau misalnya tidak saya naikkan itu anak, tapi memang tidak bisa juga dinaikkan, Bu. Pernahkah Ibu Kepala Sekolah komplain langsung ke kita tentang masalah ini? Kalau komplain langsung belum pernah, Bu. Tapi Ibu Kepala Sekolah kan pernah mengumumkan waktu rapat kalau semua anak itu harus naik kelas. Sedangkan ini siswaku belum bisa Pi untuk membaca, Bu. Jadi belum bisa saya naikkan. Jadi yang bisa ku ambil, yang bisa ku simpulkan dari permasalahan tak Bu Rahma merasa tidak nyaman Ki dengan aturannya yang dibikin kepala sekolah Di. Iya, Bu. Kira-kira apa yang harus saya sampaikan ke Ibu Kepala Sekolah ini, Bu Ika, terkait ini masalahku? Sabar. Nah, kalau menurut pemikiran tak Bu, apa yang mau kita sampaikan ke Ibu Kepala Sekolah terkait masalah ini?
Kalau menurut saya Bu Ika, muka menghadap sama Ibu Kepala Sekolah untuk diskusikan ini masalahnya siswaku. Terus saya mau yakinkan Ibu Kepala Ya, sudah Sekolah mulai. kalau untuk memberikan waktu lebih dalam proses belajarnya ini anak ya, sekitar 2 atau 3 bulan lah saya Ya, bimbing dia sebentar dengan nih. waktu Sama Ibu khusus. Cia sudah bisa dimulai. Dan Sudah setelah berhenti. itu Tunggu dulu. setelah itu Berhenti lagi setelah itu dengannya. insya Allah sudah bisa membaca dan akan dinaikkan ke kelas berikutnya, Bu. Oh iya, betul Mi itu langkah yang kita ambil. Setuju Kak dengan ide Tak? Alhamdulillah Ibu Ika, saya sekarang sudah merasa lebih lega cerita sama kita karena jujur Bu, ragu Kak untuk mengambil langkah. Syukur Mi itu Bu, karena kita sudah merasa lega. Jadi dari rencana Tak tadi, komitmen apa yang akan kita lakukan? Selanjutnya itu Bu Ika, saya rencana meluangkan waktu lebih untuk mengajar anak tersebut membaca, Bu. Terus dukungan apa Bu yang kita butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Mungkin saya akan mencoba Bu, terlebih dahulu untuk mengkomunikasikan dengan orang tua siswa tersebut tentang ini keadaannya. Oh iya Bu, bagus sekali itu ide Ta. Semoga dapat segera terselesaikan tanpa ada hambatan, nah Bu Rahma. Amin. Iya Bu Ika, terima kasih banyak Bu Ika. Bisa dimulai Iya, Ibu Bu Samsia, Rahma. Ibu Darmi. Mulai Ya Kim, Ibu, mulai saya lagi. balik Sudah ke bisa. kelas dulu Bu Di. Terima kasih Bu Ika. Assalamualaikum. Iya, sama-sama Bu Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kayaknya. Ulangi lagi kapan Bu Rahma? Jangan diulangi. Tanya bedeng Pak Amkayus. Ya, bicara Maki Bu Rahma. Tabe Pak Amkayus. Ulangi Mide. Bagaimana ini Pak Amkayus Tabe? Saya ulangi lagi sama Bu Ika percakapanku atau enggak usah nih Pak? Lanjut lagi Bu Ika, gantian. Kenapa Bu? Tabe Pamkayu, saya dari kelompok 1 Ibu Ika sama Ibu Rahma. Bagaimana Pak? Saya ulangi lagi tadi percakapanku yang pertama atau lanjut saja langsung tukaran lagi Bu Ika lagi Pak? Iya, ulangi Miki nih. Masuk ke suaranya Pak Amkayus di. Nanti kurangi waktu tak kalau diulangi terus. Tidak Ji, kita 30 menit Ji. Masih lama Ji. Kita mau dulu lagi, baru sebentar baru saya lagi di. Baik Atau Pak Le. saya mau lagi dulu. Kasih bagus nih. Saya mau dulu. Di, ulangi nih. Iya, ulangi. Ya, mulai. Siapa? Saya lagi kembali mikir tadi. Iya. Bismillah. Mudah-mudahan tidak ada hambatan Budi. Iya, amin. Assalamualaikum Ibu Ika. Waalaikumsalam Bu Rahma. Iya, kenapa Ki? Aku perhatikan dari tadi tuh kayak tidak semangat di hari ini. Ada masalah tak? Iya Bu Ika, kurang semangat Kak memang ini hari. Ada masalahku Bu. Masalah apa itu Bu? Bisa Ki cerita sama saya. Mungkin bisa Ki ku bantu. Begini Bu Ika, di kelasku itu ada satu anak yang belum bisa membaca. Walaupun sudah saya ajar dan saya sudah luangkan waktu lebih, tapi masih belum ada perkembangan Bu sama ini anak. Jujur Bu, merasa terbebani Kak Bu Ika karena sudah mau penaikan kelas, sedangkan Ibu Kepala Sekolah maunya anak-anak dinaikkan semua Bu. Oh, jadi ceritanya ini khawatir Ki kalau saat penaikan kelas siswa tak belum bisa membaca. Iya Bu, betul sekali Bu Ika. Terus terang saya merasa kurang nyaman kalau nantinya Ibu Kepala Sekolah komplain kalau misalnya saya tinggal kelas kan ini siswaku Bu.
Pernahkah Ibu Kepala Sekolah komplain langsung ke kita tentang masalah ini? Kalau komplain langsung belum pernah, Bu. Cuman waktu itu Ibu Kepala Sekolah kan pernah mengumumkan pada saat rapat kalau semua siswa harus naik kelas, sedangkan menurut saya ini anak belum bisa untuk dinaik kelaskan, Bu, karena belum bisa membaca. Oh, bisa kusimpulkan dari permasalahan tak itu, Bu. Ibu merasa tidak nyaman dengan aturan yang dibuat oleh Ibu Kepala Sekolah. Iya, Bu, betul sekali. Kira-kira apa yang harus kulakukan itu, Bu Ika? Bagaimana cara aku sampaikan ke kepala sekolah terkait masalahku ini? Nah, kalau menurut pemikiran tak Ibu, apa yang kita akan sampaikan ke kepala sekolah terkait masalah tak ini? Kalau menurut saya, Bu, muka menghadap ke kepala sekolah untuk diskusikan ini permasalahannya siswaku ini. Terus saya akan yakinkan ibu kepala sekolah minta waktu 2 atau 3 bulan untuk betul-betul fokus meluangkan waktu di luar jam pelajaran untuk bimbing ini siswaku dalam proses membaca. Insya Allah kalau sudah bisa membaca akan saya naikkan di kelas berikutnya, Bu. Iya, betul sekali itu langkah yang kita ambil. Saya setuju dengan ide tak. Alhamdulillah Bu Ika, terima kasih banyak. Saya sekarang sudah merasa lebih lega setelah cerita ke kita. Karena jujur Bu Ika, saya ragu untuk mengambil langkah. Jadi syukur itu Bu, karena kita sudah merasa lega. Jadi dari rencana tak tadi Bu, komitmen apa yang akan dilakukan? Selanjutnya Bu, saya rencana akan meluangkan waktu lebih di luar jam pelajaran untuk mengajar membaca ini anak Bu. Terus dukungan apa Bu yang kita butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Mungkin saya akan mencoba terlebih dahulu juga Bu untuk komunikasikan dengan orang tuanya siswaku ini Bu terkait masalah ini. Iya Bu, bagus sekali itu ide tak. Semoga cepat segera terselesaikan nah Bu Rahma tanpa ada hambatan. Amin. Iya Bu Ika, terima kasih banyak Bu Ika. Iya, sama-sama Bu Rahma. Iya, Pale Bu Ika, kembali Kak dulu ke kelas. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ya, lanjut. Lanjut, Di. Iya, oke. Assalamualaikum Bu Rahma. Iya, waalaikumsalam Ibu Ika. Kenapa Ki? Kulihat-lihat ini kayak tidak semangat Ki hari ini. Ada masalah tak Kak Bu? Iya Bu Rahma, hari ini tuh kurang semangat Kak, karena ada memang masalahku. Masalah apa itu Bu Ika? Coba Ki bedek cerita-cerita sama saya, siapa tahu saya bisa membantu. Begini Bu Rahma, itu di kelas foto ada satu orang anak yang belum bisa membaca. Sudah saya ajari, sudah juga saya luangkan waktuku, tetapi masih belum bisa membaca, belum ada perkembangannya. Jujur tuh Bu, merasa terbebani sekali Kak, karena ini tuh sudah mau penaikan kelas, sedangkan Ibu Kepala Sekolah tuh maunya anak-anak dinaikkan semua. Oh, jadi Ibu Ika ini khawatir kalau saat penaikan kelas siswanya Ibu Ika belum bisa membaca. Iya Bu, betul sekali. Terus terang saya merasa kurang nyaman Bu, kalau nantinya Ibu Kepala Sekolah komplain ke saya kok dong. Pernahkah Bu Ibu Kepala Sekolah komplain langsung ke kita tentang ini masalah? Kalau komplain langsung iya, belum pernah ya Bu. Tetapi Ibu Kepala Sekolah kan pernah mengumumkan pada saat rapat kalau semua siswa harus dinaikkan. Sementara menurutku ini muridku yang satu belum pantas untuk naik karena belum bisa membaca. Oh, jadi yang bisa saya ambil dari kesimpulan cerita ini Bu Ika, kita merasa tidak nyaman ya dengan aturan yang dibuat oleh Ibu Kepala Sekolah.
Iya, Bu. Kira-kira apa itu, Di, yang harus kusampaikan ke Ibu Kepala Sekolah terkait ini masalah? Nah, kalau menurut pemikiran tak Bu yang kira-kira sempat terpikirkan sama kita, apa yang akan kita sampaikan sama kepala sekolah terkait masalah tak ini? Kalau menurut foto, Bu, mau Kak menghadap ke Ibu Kepala Sekolah, mau Kak diskusi tentang permasalahannya ini muridku, mau Kak yakinkan ke Ibu Kepala Sekolah kalau setelah memberikan waktu lebih dalam proses belajar membaca toh ya kurang lebih 2 sampai 3 bulan, Bu. Mudah-mudahan muridku ini tuh bisa membaca, dan kalau bisa membaca mungkin bisa saya naikkan di kelas berikutnya. Iya Bu Ika, betul itu langkah yang kita ambil. Saya sangat setuju dengan ide tak Bu. Alhamdulillah, Bu. Terus terang sudah merasa lega sekarang setelah cerita ke kita, karena jujur tuh ragu-ragu Kak untuk mengambil langkah. Syukurlah Bu Ika karena kita sudah merasa lega. Jadi dari rencana tak tadi, komitmen apa yang akan Ibu Ika lakukan? Rencana aku tuh selanjutnya mau Kak luangkan waktuku untuk mengajar ini anak membaca. Oh iya. Terus dukungan apa yang kita butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut, Ibu? Mungkin saya mencoba terlebih dahulu mengkomunikasikan ini anak ke orang tuanya. Begitu, Bu. Oh, iya Bu Ika, bagus sekali itu ide tak. Semoga dapat segera terselesaikan tanpa ada hambatan, Bu Di. Amin. Iya, amin Bu Rahma. Terima kasih banyak, nah. Iya Ibu, sama-sama. Iya, kembali ke kelas dulu, Di. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi diulang. Bagus itu, Bu. Bagus nih. Mas, ini tadi tuh mangku kodong kucuekin batin nalik na cini-cini kan aku mati-mati. Bagaimana ini? Skip mi nanti ini toh karena ambil bagian-bagian tak masing-masing atau kelompok tak? Tidak, Kelompok bagian tak masing-masing. Jadi bagian tak masing-masing pada saat coach mungkin merekamnya Bapak di room 1, 2, 3, 4, 5. Maksudku bagian tak jadi saya terus kita baku ganti-ganti begitu itu yang diambil kayaknya Di karena kan tugas kelompok toh yang diupload. Tidak, maksudnya masing-masing Ki. Kalau saya jadi coach toh itu aku ambil, itu ku upload di Anuta. Di Anuku di tugasku. Oh, kukira diupload dua-dua, yang penting satu kelompok jadi kelompok lain. Jadi pada saat kita jadi coach itu yang kita upload ke tugas tak. Oh ya. Mantap nih. Tinggal diedit dulu bikin videonya. Muka nanti Ki Bu, bikin di depannya dulu jadi kayak ada dulu dubbing cerita pertamanya toh tentang apa sebenarnya itu yang kita tulis di atas toh. Balik juga. Nanti aku kirimkan Ki, jadi tinggal kita edit bagian tadi situ toh. Oke. Cepat nih kapan kita ini, Di? Iya. Di teks di gitu di kerja memang kemarin skenario. Tinggal itu dijadikan acuan kalau ada skenario nanti terbata-bata Ki. Tidak juga. Sebentar maksudnya kayak sembarang dibilang. Itu nggak ditahu apa kalau kayak ada skenario kan diingat-ingat oh ini tadi yang mau dibilang. Kami dibikin ini. Aku lihat-lihat Maki. Sudah dikerja tugas yang tadi malam nak kirimkan ke yang refleksi diri.
Sudah, tadi malam dia langsung ke kerja. Saya lupa. Kukira kita kerja itu kan masih baku WA, Ki. Tidak, lupa. Sebentar, Oh, Pi. Habis ini, Pi. astaga. Bagaimana caranya itu terbalik, Ki? Saya latarku itu nama malas tak pakai, Ki. Gimana itu? Ini pendidikan guru penggerakku. Tak Jadi, balik. tak balik di situ kita di. Iya, sama Kak Bu Anu kulihat Bu Pandu juga begitu. Bagaimana itu? Kenapa tak balik? Oh, Oh, kita langsung kita pakai yang nak kirim Bapak. iya. Saya ini langsung kupakai, tapi kenapa nanti jadi terbalik, Ki? Lobet lagi laptopku. Tunggu dulu, Bu, Dik. Ku cas dulu. Astaga. Ih, Bu Ika, lapar. Lapar, Kak. Mau Kak dulu pergi cari makanan kecil-kecil di luar, Dik. Iya. Kita miss call Mami, Kak, Dik. Kalau anu, gabung. Bisa gitu, enggak apa-apa Jini. Apa jadi permisi Kak dulu.
Pak Arisa sudah selesai, Pak Arisa? Ya, yang utama Ki. Saya hentikan rekamannya dulu hentikan rekamannya dulu Pak Arisa. Bu Putih ya, ya sudah selesai Bu ya. Oke, ke room utama masih, pindah lagi ke room utama. Tapi tunggu dulu, saya menghentikan rekamannya dulu. Nah, oke, keluar lagi ke room utama. Ya, kita masih menunggu dua teman kita, masih sibuk dengan Koci. Di rumah sama kita Bu Asra. Iya, Bu. Oh, Tadi Mas sengaja alhamdulillah. pulang karena tadi tuh perkenalan sih sama anak wali yang baru. Terus beres-beres kelasnya. Tadi saya tinggalkan itu SMP jam-jam 1, Bu. Iya. Tapi ini bertambah bonuku, bertambah jamku. Kami pulang di Ya, SMP itu nanti 15.30, Bu, setengah 4. sama di sekolah 15.30 jadi Cocok Ibu, tapi kita kan SMA ini kemarin Pak Harisa saya sempat ini bincang-bincang dengan Pak Harisa, katanya di sekolahnya itu 14.20. Ternyata saya telusuri di sekolah aku itu Bu dipisah prakarya dengan SBK. Di Pak Harisa digabung Ibu. Itu bedakan ini. 15.30 iya. sama sama kita anak SMK. Itu Ibu. 15.30 kami pulang. Baru jauhnya rumah. Kayaknya besok betul-betul full kayaknya besok. Masa masuk ke satu kelas itu dari 7.15 sampai jam 14.00. Baru pindah ke lagi ke kelas kelas sebelah jam ke-9 sampai ke jam ke-10. Jadi sampai ke setengah 4 aku bilang Kak De bisa aja Kak ke ini besok ini. Terus, tapi mungkin ada di hari lain yang anu Bu, lowong-lowong. Oh iya, saya hanya mengajar. Kalau hari Selasa itu cuma jam 2 sampai jam setengah 4. Hari Rabu full dengan hari Jumat full. Yang lain Ya, itu bebas. Iya, pasti ada tuh ada yang hari lagi kalau ada hari kita padat pasti juga ada juga hari lagi kita lowong. Iya, ku minta man jam-jam terlalu padat ini karena anak-anak ini mau dipantau semua ini. Mau dipantau ini setiap pagi dia datang pagi mau mengajar mau tidak karena itu kalau tidak ada gurunya ku telepon kiri kanan nih. Oh bisa ya dia tidak ada gurunya. Iya tidak aku aja bilang di mana Ki kuliah-lihat dulu toh kalau setengah 8 baru ku telepon nih. Kala-kala ke pas sekolah. Iya karena itu anak-anak beberapa anak ini. Ibu Cia, Ibu Darmi sudah selesai? Iya Pak. Oh ya, kalau gitu saya hentikan rekamannya baru pindah ke room sebelah.
Pak Harisa di mana Ki Pak Harisa? Ya, di rumah saya sekarang. Oh, di rumah Tommy. Pak Ada Agus Mak gitu Ipa. Pale. Pak Agus gitu Pale sendiri di sana. Saya juga di sekolah, Kak, Bu. Pulang Wih, kumpul teman. kodongnya. Alah. Yang penting tidak ada Ji yang aneh-aneh di sekolah tak. Jangan mikir bahas gitu. Gimana Bu Panda? Aduh. Oke, Astagfirullah. saya hentikan dulu rekamannya baru pindah ke room sebelah. Saya di Hati-hati dalam Ibu film Ina, ini banyak sendiri. yang anu gitu. Jangan Kiko dong. Serius, Kak. Jangan Ki. Ibu Ah, Ina ada di belakang Sendiri tadi, memang. Ibu Ina. Hari Nah, sendiri baru ini pindah saya. rekamannya. Lari kan nggak selesai. Ke room utama. Pak Agus itu ada nih kode-kodenya tadi. Di kode-kode nih pakai Jangan lampu. Kiko gitu. Kuat kaki laptop. Itu sekolah dan nanti itu banunya rata-rata sekolah. Mati kayak gitu loh deh. Rata-rata kan itu pernah saya di kampung di Peneki hari Jumat siang-siang. Masa itu kayak bunyi bel, bunyi sendiri. Sisa 5 orang kayak itu hari. Bukan makai begini. Bunyi sendiri itu apakah angin yang gerakan atau bagaimana? Hari Jumat siang-siang boleh jam-jam 1. Ibu, betul Ibu Nur Rahma, jangan sampai ada bibel di situ Ibu Nur Rahma. Bunyi sendiri tuh kan begitu. Kalau saya itu yang pernah dulu sampai ke jam 6, deh kursi goyang sendiri, makanya tidak mau maka kalau bilang Pak temani Kak kesian Mau lari berapa? Ibu Rahma. Aku kasih kecil Ki volumenya laptop. Enggak aku dengar apa kita cerita. Bunyi sendiri tuh bel. Kagetku. Begulak mama, kenapa bisa sendiri? Lain suruh bikin pulangin ke hari Jumat siang-siang. Bunyi sendiri bel. Bilang rajin sekali nih guruku ini yang satu. Iya betul. Ternyata hampir semua sekolah nih ada begitunya. Begitu Di itu sekolahku- hampir sama. Di sekolahku juga begitu Bu, dan bukan hanya kayak Ibu Agustia bilang sore hari, tidak, kita biar siang-siang pagi ada yang muncul kalau senyum-senyum sedikit itu kelas muncul itu meja goyang-goyang, kursi goyang-goyang. Kadang ada suara muncul-muncul juga mengikuti kita punya ini kan pembicaraan. Iya. Iya begitu. Kalau Ibu Samsia pernah ke sekolah Ibu Samsia, jadi ya seperti itu memang. Iya Pak. Sekali ada ke itu Bu di kalau lain kali muncul ke koci ke itu. Bahkan baru itu Biasanya biasanya orang begitu Bu dilihat sama orang otis. Iya, betul Ibu. Bahkan saya pernah ada kegiatannya ini membuat video stunting dinas provinsi. Saya ikutkan siswa saya di ruang guru itu membuat video. Ternyata pada saat setelah perekaman itu saya buka rekamannya, muncul suara laki-laki yang mengikuti suaranya siswaku. Iya, jadi kayak suara laki-laki setengah baik, iya. Astaga. Ada mantong itu di namanya, iya. Karena memang waktu tapi kesini maki deh. Baik, Bapak Ibu sudah bergabung mungkin semua. Iya, cepat maki. Maki sekarang. Masuk suaraku sekarang. Sudah bergabung semua dari kelompok ini dan insya Allah nanti rekamannya Bapak Ibu saya akan share dulu. Saya akan lihat dulu masukannya di drive karena biasanya drive itu baru berapa jam itu baru masuk di drive. Insya Allah akan saya share semua nanti Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu cut ke. Ya. Mama Rafli pinjam ini Mama Rafli. Jadi untuk Ini uang 1 juta. 30 menit Sebentar, Pidi, terakhir sudah ini lagi, kita Mas akan refleksi kegiatan sesi ruang kolaborasi 2. Untuk refleksi kegiatan ini ada pemantiknya Bapak Ibu. Apakah yang Bapak Ibu peroleh selama praktik coaching dengan rekan CGP? Hal apakah yang terkait keterampilan coaching yang perlu Bapak Ibu tingkatkan di kemudian hari? Nah, yang terakhir ini 3,
hal apakah keterampilan coaching Bapak Ibu telah meningkat dibandingkan latihan coaching yang kemarin itu. Jadi kita ingin share, kita ingin tukar pikiran, kira-kira ada peningkatan apa antara kemarin saat latihan dengan saat pelatih saat sekarang ini. Nah, untuk kesempatan ini per kelompok pasangan dulu saya ingin minta tanggapan refleksinya. Dari kelompok 1, siapa di kelompok 1 tadi? Ibu Nurama ya, kelompok 1. Ibu Rahma dan Ibu Ika. Iya, Ibu Rama dengan Ibu Ika, silakan. Ya, siapa yang mau memulai bicara, Ibu Rama atau Ibu Ika? Ya, Ibu Ika, silakan Ibu Ika. Tabe Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait pertanyaan apakah yang Bapak Ibu peroleh selama praktik coaching dengan rekan CGP. Yang saya peroleh setelah melakukan praktik coaching dengan rekan CGP itu saya paham dan bisa melakukan proses coaching di sekolah, di mana tempat saya mengajar, di mana coaching merupakan salah satu alat untuk memaksimalkan potensi dan masalah yang ada di sekolah. Dan apabila proses coaching berjalan dengan baik, masalah pembelajaran yang dapat mengganggu proses pembelajaran dapat diatasi dan perkembangan potensi murid dapat dimaksimalkan dengan baik. Seperti itu, Pak. Ya, baik Ibu Ika. Ada tambahan dari Ibu Nur Rahma, kelompok 1? Iya, Pak. Sudah sama, Pak, seperti Bu Ika. Terus yang ada peningkatan apa dari kemarin ke hari ini? Yang hal-hal yang perlu saya tingkatkan yaitu yang perlu dimiliki seorang coach yaitu mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot dan membantu rencana atau tindakan, membantu membuat rencana atau tindakan, dokumen yang menjelaskan cara-cara menerapkan ketiga kompetensi tersebut dalam proses coaching. Keterampilan coaching yang telah meningkat dibandingkan saat latihan coaching kemarin yaitu saya lebih bisa menemukan solusi dari permasalahan yang ada dan memaksimalkan potensi dan segala permasalahan yang ada di sekolah. Seperti itu, Pak, menurut saya. Terima kasih. Ya. Kalau Ibu Ika itu kan yang peningkatannya. Nah, kalau Ibu Nurama sendiri nomor 3 dalam hal apa yang ada peningkatan dari kemarin ke hari ini? Dalam hal apa keterampilan coaching Bapak Ibu telah meningkat dibandingkan saya? Iya Pak, jadi kemarin kan masih sesi kemarin juga kita, kalau saya sama Ibu Ika lebih mengarah ke menulis naskah saja kemarin, bagaimana nanti kira-kira apa yang akan kita bicarakan, apa yang akan kita bilang supaya enggak salah-salah ngomong juga atau enggak lupa-lupa apa tadi yang saya rencanakan. Tapi setelah tadi sebelum mulai ini sudah sempat latihan, teleponan sama Bu Ika, sudah mulai berasa kalau memang oh ternyata seperti ini coaching, ternyata alurnya memang bagusnya seperti ini, kita hanya mendorong saja agar coach itu bisa mengeluarkan sebenarnya apa yang ada dalam pikirannya mereka. Terus pas tadi langsung praktik di sini sudah lebih terasa lagi Pak perbedaannya memang, dan sudah lebih paham tentang teknik coaching sendiri. Terima kasih. Ya, baik. Kalau kemarin saya yang menangkap, kalau kemarin masih bergantung pada naskah teksnya, sekarang sudah nih, tidak ada nih lagi ketergantungan pada teks. Terima kasih untuk Ibu Ika dan Ibu Nurama di kelompok 1. Kelompok 2? Silakan berkomentar untuk kelompok 2 refleksi kegiatan. Siapa di kelompok 2? Oke, saya Bu Asra, ya. Baik, terima kasih. Jadi kalau 5:30 kalau bergerak kayak Jadi saya bilang perjalanan aku.
Ibu peroleh selama praktik coaching dengan rekan CGP. Ya, menarik sekali Pak. Saya bersyukur dapat materi ini di CGP. Ternyata ada hal seperti ini yang bisa kita lakukan, semacam pendekatan yang bisa nanti kita terapkan di sekolah, ya, di mana kita bisa menggali lebih dalam lagi potensi siswa sehingga hal-hal yang bisa menjadi hambatan di dalam proses pembelajaran ataupun yang terkait dengan pendidikan siswa itu bisa kita perbaiki atau kita tingkatkan kinerjanya, ataupun kita bisa juga coach dengan coaching teman-teman sejawat atau rekan guru. Terus hal-hal apakah terkait keterampilan coaching yang perlu Bapak Ibu tingkatkan di kemudian hari? Kalau menurut saya sendiri Pak, mungkin ya bisa ini bahasanya, keteraturan bahasanya mungkin seperti itu Pak. Terus yang ketiga, dalam hal apakah keterampilan coaching Bapak Ibu telah meningkat dibandingkan saat latihan coaching? Ya, keterampilannya ya tadi sudah kemarin masih melihat apa langkah-langkahnya. Oh, ternyata langkahnya tujuan, identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab. Nah, setelah ini tadi pelaksanaannya ternyata sudah di luar kepala itu Pak. Ya. Artinya sudah diketahui langkah-langkahnya. Oh, kemarin masih buka-buka teks, apalagi di sudah mengalir seperti air. Oh, ternyata dulu tujuannya dulu, tujuan. Oh, identifikasi. Kalau ini sudah ditomi, oh tirta. Jadi itu peningkatan yang saya rasakan Pak. Terima kasih. Mungkin ada dari Pak Harisa. Assalamualaikum. Ada tambahan Pak Harisa? Kalau saya sama dengan Ibu Asra, yang saya peroleh selama praktik coaching dengan rekan CGP itu sangat banyak, melatih kemampuan coaching, kemudian hal apakah terkait keterampilan coaching yang perlu ditingkatkan di kemudian hari. Tentunya banyak yang perlu ditingkatkan, tentunya dengan banyaknya latihan melakukan coaching, keterampilan itu terasah, keterampilan dalam mengajukan pertanyaan yang menggali solusi dari coach tersendiri, kemudian menggali solusi dari coach sendiri, kemudian membimbing coach dalam merumuskan rencana aksi dan seterusnya. Kemudian hal apakah keterampilan coach yang telah meningkat dibandingkan saat latihan coaching, yaitu tahapan-tahapannya seperti tadi yang dikatakan Ibu Asra. Awal-awal itu kita selalu berpikir, oh ini tahap keberapa, kemudian tahap keberapa, kemudian di tahap di sesi ini itu sudah mengalir. Seperti itu Pak yang bisa saya tambahkan. Ya, baik. Alhamdulillah kalau memang sudah ada pemahaman keterampilan dalam melaksanakan coach. Nah, itu memang ekspektasi kita khusus untuk di modul 2-3 ini. Nah, lanjut saya ke kelompok 3. Kelompok 3, Ibu Jo. Ya, silakan Ibu Jo, Tabe. Ya, makasih banyak Pak. Kalau berbicara mengenai yang saya peroleh Pak dalam praktik coaching ini banyak. Saya ada pengalaman baru mengenai coaching. Selama ini saya tidak pernah melakukan coaching, jadi ada pengalaman baru yang bisa saya peroleh, dan oh seperti ini ternyata teknik menjadi seorang coaching, apa-apa langkah-langkahnya. Terus kalau mengenai keterampilan coaching yang perlu saya tingkatkan di kemudian hari adalah seperti Pak Harisa tadi, ya bagaimana membuat pertanyaan pemantik yang lebih dapat
memberikan jawaban-jawaban yang dapat memotivasi seorang guru dalam meningkatkan kompetensinya, supaya apa yang mereka miliki itu, kompetensi yang mereka miliki itu bisa keluar dengan sendirinya melalui pertanyaan-pertanyaan pemantik dari saya. Kemudian kalau yang sudah meningkat dari saya ya itu Pak, dari keteraturan pertanyaannya. Kemarin itu sempat dipantau sama Ibu Tita, ada kesalahan keteraturan pertanyaannya, yang harusnya ada di tengah malah dia ada di bawah, yang di bawah dia ada di atas. Jadi ada peningkatan di situ Pak. Iya, terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Ibu Ina. Ada tambahan Bu Ina dari pengalaman proses coaching tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tambahkan dari Ibu Jo, untuk ini pertanyaan pertama dulu, apakah yang Bapak atau Ibu peroleh selama praktik coaching dengan rekan CGP? Banyak sekali Pak hal yang baru yang saya temukan. Jadi setelah praktik coaching ini saya bisa bedakan mana coaching, mana kegiatan mentoring. Karena ternyata kemarin waktu kita buat dialog coaching, kami dibimbing oleh Ibu Tita, ternyata mengarahnya saya yang mengarah ke arah mentoring. Artinya saya sebagai coach malah saya yang menawarkan solusi kepada yang di coach. Jadi dari sini saya dapat ilmu baru. Ternyata berbeda coaching dengan mentoring. Terus yang kedua, hal-hal apa terkait keterampilan coaching yang perlu Bapak Ibu tingkatkan di kemudian hari? Terkait dengan keterampilan coaching kan ada 3, yaitu mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian membantu membuat rencana tindakan. Mungkin yang perlu saya tingkatkan adalah cara saya berkomunikasi, karena kunci dari coaching sebenarnya adalah komunikasi. Ketika kita bisa menjadi pendengar yang baik, kemudian kita bisa mengajukan pertanyaan dengan menggunakan komunikasi yang baik yang mudah dipahami oleh coach, itu tujuan dari coaching bisa tercapai. Kemudian yang terakhir, hal apa keterampilan coaching atau yang telah meningkat, yang telah meningkat dibandingkan saat latihan. Jadi itu tadi Pak, keterampilan yang meningkat. Kemarin itu masih amburadul, susunannya tidak berbentuk, tidak sesuai susunannya tirta Pak, tapi terbalik-balik ya antara R dengan T. Bahkan semestinya belum, iya Pak, bahkan masih di tengah-tengah, sudah sampai di tahap akhir langsung tanggung jawab itu Pak. Jadi ada perbedaan setelah latihan dengan sekarang. Jadi yang tadi ini lebih rileks, lebih dialog yang kemarin yang dibuat lebih dikembangkan. Jadi keterampilan berkomunikasinya juga Pak semakin meningkat. Terima kasih Pak. Ya, alhamdulillah Ibu Ina, Ibu Jo, setelah proses 2 hari ini ternyata sudah mulai menangkap benang merah perbedaan antara mentoring dengan coaching. Karena ini memang apa ya, istilah-istilahnya mentoring, coaching, training, konseling, konsultan. Iya Pak, betul. Istilah saya itu apa ya? Kalau ada istilah saya itu Bu, Betty, beda-beda tipis. Iya Pak, betul. Nah, tapi kalau sekalipun tipis, tapi kalau misalnya kita lihat teknik pertanyaannya itu sudah jelas sekali perbedaannya. Jelas sekali. Trainer juga. Iya, Pak. Training apa? Trainer itu nanti kita lah bicara di penguatan terakhir nanti nih. Iya. Nanti di penguatan terakhir. Baik, kelompok 3, kelompok 2, kelompok 3 ya. Sudah? Iya Pak, sudah Pak. Kelompok Sudah 3. Pak. 4. Sudah kelompok 3. Kelompok 4 sekarang. Yang ingin memberikan refleksi. Ada siapa di kelompok 4 tadi? Saya Pak. Saya Pak. Ya, Agus sama Pak Agus. Oke, siapa yang ingin memulai? Saya Bu Tia. Saya dulu Pak Agus. Saya dulu deh, nanti kita tambahkan nih. Ya, boleh. Iya. Makasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Alhamdulillah di pertanyaan pertama, apakah yang Bapak Ibu peroleh selama praktek coaching dengan rekan CGP?
Sebenarnya Pak banyak sekali yang saya dapatkan dari praktek coaching ini, karena ternyata selama ini yang saya lakukan bukan coaching Pak, tapi kayaknya mentoring atau konseling. Karena lebih banyak saya yang memberikan solusi kepada orang Pak. Ternyata di coaching itu kita hanya menggali pertanyaan yang solusinya dari si yang punya masalah itu Pak, dari coachingnya. Ternyata itu yang saya rasakan Pak. Kemudian yang kedua, hal apakah yang terkait keterampilan coaching yang perlu Bapak Ibu tingkatkan di kemudian hari? Kayaknya yang perlu dipertajam di situ saya Pak adalah mengajukan pertanyaan yang dapat menggali segala kekuatan atau kompetensi dari coaching itu sendiri Pak. Kayaknya itu yang perlu keterampilan yang perlu ditingkatkan. Kemudian yang ketiga, dalam hal apakah keterampilan coaching telah meningkat dibandingkan saat latihan? Dibandingkan latihan Pak dengan yang tadi, alhamdulillah banyak perubahannya Pak. Kalau yang kemarin waktu latihan itu mungkin lebih banyak saya mengarah kayak membaca teks. Kalau yang kemarin, kalau yang sekarang, alhamdulillah kayaknya itu mengalir saja dengan sendirinya. Mungkin ada teksnya yang harusnya begini, ternyata ditambah-tambah lagi sedikit Pak. Jadi mungkin ini Pak dari saya. Improvisasi Bu Agustia. Iya, improvisasi Ki. Jadi beda ditulis, beda dijelaskan. Adian. Tapi maknanya sama Ji Budi. Karena kan iya. nih. Cuma tambah-tambah, adakah tambah-tambah saja selingan sedikit. Iya, betul. Iya, karena kemarin itu anunya Ibu Tita, Anda bilang ini Bu Agustia ini kentara sekali nih kayak baca teks. Saya bilang Kak, memang Bu, karena tidak aku hafal belum pikir lalu ini jadi memang itu teksnya ada sprint. Jadi itu biku baca, jadi kentara sekali kelihatan. Kalau ini tadi tidak Mi. Jadi betul-betul mengalir saja seperti air sesuai dengan maknanya Tirta. Ya. Baik. Nanti sekali kita akan bicarakan di terakhir di penguatan kelompok 4, kelompok 5 terakhir, kelompok 5. Saya mau kasih dulu kesempatan dulu Pak Agus dari kelompok ibunya. Ada tambahannya Pak Agus? Ya sedikit saja Pak, mungkin tambahan kalau Boleh. untuk refleksi kegiatan ini. Ya, saya ucapkan terima kasih dulu atas waktunya. Sedikit saja saya menambahkan refleksi. Jadi apa yang Bapak peroleh selama praktek coaching dengan rekan CGP, ya tentunya ini saya mendapatkan keterampilan berkomunikasi dalam hal ini ya, mengcoach antara maksud saya mendapatkan keterampilan coaching antara coach dengan coachee. Nah, itu saya sangat merasakan ada semacam keterampilan berkomunikasi yang saya rasakan. Terus kemudian tentunya juga kemarin ada tambahan dari Ibu Tita sebagai PP bahwasanya kemarin teks yang kita buat itu setelah kita teliti-teliti itu ternyata ada unsur mentoringnya. Jadi dari situ kita bisa merubah atau revisi teks yang kita buat bahwasanya harus seperti coaching. Nah, dengan arahan Bu kita sudah tahu bahwasanya coaching itu kalimatnya tidak memberikan semacam solusi, tetapi menggali potensi yang ada pada coachee, dan coachee sendiri nanti yang akan menyelesaikannya atau mendapatkan solusinya tersendiri. Jadi tugasnya coach hanya menggali potensi yang ada. Terus kemudian hal-hal apakah yang terkait keterampilan coaching yang perlu Bapak Ibu tingkatkan di kemudian hari? Tentunya ini kalau menurut saya adalah keterampilan berkomunikasi. Nah, dari mungkin gaya bicara, mimik wajah, ya, intonasi suara itu mungkin yang perlu ditingkatkan.
Kemudian dalam hal apakah keterampilan coaching Bapak Ibu telah meningkat dibandingkan saat latihan coaching. Nah, ini tentunya kalau kita sudah latihan, ya kita tentunya lebih percaya diri ya dalam melaksanakan coaching, dan kita tidak perlu istilahnya melihat teks ya, karena kalau latihan memang kita masih melihat teks, tetapi dengan latihan yang serius akhirnya kita bisa melaksanakan coaching tanpa melihat teks. Itu saja Pak dari saya. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Pak Agus. Terakhir kelompok 5. Tadi Ibu Cia. Ya, silakan Ibu Cia. Kelompok 5. Iya Pak, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Jadi selama kami melakukan praktek coachingnya, nah sesuai dengan apa referensi kegiatan kita itu, apakah yang Bapak Ibu peroleh selama praktik coaching dengan rekan CGP, yaitu bahwa pada saat kami melakukan praktik yang saya rasakan yaitu bahwa perbincangan dari kalimat ke kalimat itu mengarahkan kepada saya untuk memikirkan solusi yang tepat dari permasalahan yang saya hadapi. Kemudian hal yang terkait akan keterampilan coaching yang perlu saya tingkatkan di kemudian hari yaitu hendaknya bahwa percakapan itu berjalan dengan lancar dengan komunikasi yang terarah. Dalam hal ini dengan menggunakan alur percakapan tirta. Iya. Kemudian dalam hal apakah keterampilan coaching Bapak Ibu telah meningkat dibanding dengan saat latihan coaching. Nah, pada saat keterampilan coaching hal keterampilan yang perlu saya lakukan itu adanya kehadiran penuh, yaitu kesadaran untuk memberikan perhatian kepada lawan bicara, dalam hal ini adalah coach kita. Iya. Sehingga kita dapat mengarahkan kepada coach kita untuk menghadirkan solusinya sendiri. Iya Pak, iya. Hanya itu mungkin Pak. Mungkin ada dari teman Ibu Darmiana. Ya. Ada tambahan Ibu Darmi? Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Tadi sudah dijelaskan oleh rekan kelompok saya, Ibu Samsia. Saya hanya menambahkan sedikit. Apakah yang Bapak Ibu peroleh selama praktik coaching dengan rekan CGP? Tentunya yang saya peroleh ini adalah pengalaman. Di sini dari rekan CGP ini kami sudah bisa membedakan antara coaching dengan mentor, dengan mentoring. Itu hal yang paling bisa Pak kami rasakan. Terus kedua, hal apa yang perlu ditingkatkan? Yang perlu ditingkatkan di sini adalah menggali pertanyaan yang kritis. Menggali pertanyaan yang kritis. Terus ya pertanyaan yang ketiga, apa ya pertanyaan yang ketiganya? Apa perbedaan antara kemarin pada saat yang kemarin dengan yang sehari ini? Perbedaannya Pak, kemarin itu seperti yang dikatakan teman juga bahwa alur tirta itu masih bolak-balik. Belum terurut antara tujuan, identifikasi, rencana, tanggung jawab, belum tersusun. Kadang yang seharusnya rencana menjadi tindakan. Seperti itu. Nah, setelah ini meningkat hari ini, sudah bisa tersusun dengan baik untuk alur tirtanya, Pak. Demikian. Ya, baik. Setelah Bapak Ibu mendengarkan koreksinya dari Bapak Ibu tentang kegiatan kita, maka untuk beberapa menit ini saya dulu ingin, sebelum penguatan, saya ingin dulu memberikan kesempatan kepada PP kita yang kebetulan sudah bergabung juga ya dari tadi. Ibu Pak Jilan, bisa monitoring suara saya Pak Jilan? Siap, bisa Pak. Baik, Pak Jilan, ada kata closing untuk CGP kita ini, bagaimana kesan-kesannya Pak Jilan setelah mengamati CGP kita dalam hal keterampilan coachingnya ini? Terima kasih banyak Pak atas kesempatannya. Jadi untuk apa yang menjadi kegiatan kita hari ini dan kemarin, tentunya saya sangat senang melihat antusiasme
teman-teman CGP dalam mempraktikkan coaching ini, Pak. Dan tentu itu tidak terlepas dari pembawaan dari fasilitator sendiri yang membawakan kegiatan ini dengan sangat santai dan memberikan keleluasaan kepada teman-teman untuk mempraktikannya. Saya harap praktik coaching ini ke depannya bisa tentunya berjalan lebih efektif, karena kasus-kasus seperti ini kadang pastinya kita temui di lapangan. Contoh misalnya di apalagi nih, di rekan sejawat kita pasti paling sering kita dapati teman-teman kita ini yang butuh bantuan coaching tentunya. Dan juga siswa pun juga pastinya sering kita dapati memerlukan coaching yang seperti ini. Nah, mungkin itu saja Pak dari penguatan dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman beserta Bapak Fasilitator. Mudah-mudahan saja apa yang kita dapati di hari ini menjadi manfaat besar untuk tentunya kepada murid dan rekan sejawat nantinya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Jilan atas statement koleksinya untuk teman-teman. Saya ke Ibu Tita. Ada Ibu Tita bergabung mungkin? Iya Pak, Assalamualaikum Nah, Pak Ibu Tita. Amkayun. Nah, Baik, maaf Pak baru terima kasih telat bergabung. Terima kasih Iya banyak siap Bu Tita Pak, sudah baik. bersama teman-teman kita. Nah ini Bu Tita, di penghujung Baik. acara ini, ada enggak kata closing untuk teman-teman kita terkait dengan praktik coachingnya tadi yang sempat disaksikan? Sejak dari kemarin ini Bu Baik Tita. Pak, mungkin tadi saya nggak sempat untuk ikutan di pada waktu proses coachingnya, tapi pada waktu kemarin cukup bisa datang ikut di kelompok 1, kelompok 3, 4, dan 5. Alhamdulillah teman-teman kayaknya sudah bisa menerapkan teknik coachingnya. Cuma mungkin perlu diasah karena mungkin baru uji coba berapa kali, jadi mungkin perlu diasah. Nah, yang bisa saya beri masukan atau saran untuk kompetensi inti dari coaching kalau ingin mengasah teknik coaching kita, ada 3 hal. 1, kehadiran penuh atau presence itu kepada si coachee. Jadi kalau kita memang ingin menjadi seorang coach, harus bisa menghadirkan diri kita seutuhnya untuk mendengarkan apa yang coachee inginkan. Terus kemudian mendengar aktif. Kenapa mendengar aktif? Karena kita lebih banyak menggali ke coachee. Terus kemudian mengajukan pertanyaan bobot. Nah, dari mendengarkan aktif itu kita bisa dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk bisa menggali potensi yang dimiliki oleh coachee. Jadi 3 aja. Kalau sudah bisa ketiganya ini, saya yakin teman-teman bisa jadi pakarnya coachee. Oke. Itu aja mungkin Sip. Pak yang bisa dilakukan. Baik. Mantap. Ya, mantap sekali. Terima kasih Pak Jilan, Bu Tita yang dengan setia Terima kasih membersamai Pak, kita. sama-sama Pak. Ya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, karena kita sudah lewat dari 3 menit dari perjanjian 8 menit dari perjanjian kita, sebagai penguatan untuk saya pada materi coaching materi kita ini, 1, Bapak Ibu sebenarnya secara kemampuan berbicara dan bertanya itu sudah mumpuni. Hanya perlu kehati-hatian memang Bapak Ibu, seperti yang disampaikan Ibu Tita kemarin. Perlu kehati-hatian ketika kita melakukan coaching kepada teman-teman. Jangan sampai tanpa disadari, sebenarnya kita sadar, tanpa disadari kita melenceng sudah nyebrang ke mentoring. Tanpa disadari kita nyebrang ke konseling, konsultan. Terutama ketika kita selalu mungkin karena pengaruh menggebu-gebu, mengapi-api, dan kita sudah tahu persis apa permasalahannya, sehingga sampai sengaja kita menawarkan sesuatu solusi. Kita menawarkan best practice kepada teman, kita menawarkan karena kita sudah punya pengalaman dan pengalaman itu berhasil, sehingga kita tawarkan seperti itu. Nah, itu tadi melenceng dari itu. Padahal kita ingin menggali potensi itu. Yang kedua, pada tahap teknik itu saya lihat tadi oke lah. Alhamdulillah sudah mulai itu menggali potensi-potensi yang ada. Itu kata kunci yang kedua.
galilah potensi-potensi clean untuk menyelesaikan masalahnya itu. Ya, yang ketiga jangan sekali-kali coaching itu intinya mengubah mindset pola pikir klien yang sebenarnya yang klien itu sudah tahu. Dia sudah tahu, cuma dia tidak sadar bahwa saya punya potensi. Nah, itulah coaching gunanya peran kita coaching, menggali kembali potensi itu. Dari beda dengan mentoring. Kalau mentoring itu memang awalnya dari tidak tahu baru diberitahukan langsung. Itu mentoring. Atau konsultan, ada best practice pengalaman kita, langsung diberitahukan, oh seperti ini, bagus. Mungkin cocok seperti ini. Nah, kalau coaching tidak. Sebenarnya mereka tahu bahwa ini, tapi tidak sadar. Nah, itulah kita gali dan kita berikan semacam suntikan-suntikan, pertanyaan-pertanyaan, supaya potensinya itu dia gali kembali dan dia manfaatkan. Ya, cukup itu Bapak Ibu, intinya silakan Ibu berselancar kembali dengan beberapa bahan literasi tentang beberapa istilah itu. Coaching, mentoring, training, konseling, dan konsultan. Supaya nanti kita pada saat kita melaksanakan coaching itu tidak nyebrang ke teknik-teknik yang bukan coaching. Nah, terakhir Bapak Ibu, ini untuk coaching ini ada nanti tugas khusus untuk coaching ini Bu. Kalau tidak salah di aksi nyata. Bapak Ibu akan nanti mendapatkan tugas untuk membuat coaching sesama teman. Sementara itu ada juga memang akan diamati langsung Bapak Ibu proses coaching dengan rekan sejawat di sekolah yang akan diamati langsung oleh PP. Gitu di Pak Jilan dengan Ibu Tita. Siapa? Benar Begitu, Pak. Pak. Iya, nanti Kalau akan di ada. P6 itu. Jadi Pak Jilan, Ibu Tita nanti akan berkunjung ke sekolah, mengamati langsung Bapak Ibu melakukan proses coaching dengan rekan sejawatnya. Kalau di LMS tetap dengan teman ini, tetapi akan ada panduan-panduan khususnya yang lebih sip, lebih mantap lagi untuk coachingnya. Mulai dari ada tahap perencanaan, observasi, dan setelah itu Bapak Ibu nanti akan merefleksi. Seperti tadi kita akan refleksi, begitu. Nah, cukup mungkin kalau masih ada hal-hal yang yang kurang lengkap terhadap coaching ini untuk kepentingan tugas kita Bapak Ibu, kepentingan di aplikasi LMS, boleh saja silakan Bapak Ibu WA terbuka dengan lebar untuk kita saling sharing. Saya pikir Pak Jilan dan Ibu Tita juga akan memberikan masukan-masukan ketika Bapak Ibu ingin mengalami hambatan untuk tugas-tugas coaching di sekolahnya. Demikian Bapak Ibu, terima kasih ya Pak Jilan, terima kasih Bu Tita membersamai. Sehat-sehat semua. Sama-sama Pak, Jilan. sama-sama Pak Kayu. Baik, izin saya Bapak dan Ibu untuk menutup kegiatan ini dengan mengajak Bapak Ibu mengucapkan hamdalah dan membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Izin Bapak Ibu saya hentikan rekaman baru Bapak Ibu istirahat. Pak, Foto-foto dulu. Pak.